Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husni Muzayin, mahasiswa Madin semester 6, ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pembelajaran dengan Metode Pakem, yang dibimbing oleh dosen Bapak Nurdi MPD. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam makalah kami mohon bimbingan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saja kita ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran dengan metode pakem. Di dalam belajar mengajar, bagi seorang guru itu harus sebisa mungkin membuat pelajaran itu sangat menyenangkan, sehingga para murid atau para siswa itu tidak bosan dengan apa yang diajarkan. Peserta didik boleh saja berpikir secara global, tetapi mereka harus bertindak secara lokal. Artinya apa? Artinya setiap orang atau peserta didik perlu belajar apapun, bahkan mencari hikmah dari berbagai macam pengalaman bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Namun, pengetahuan tentang pengalaman bangsa-bangsa lain tersebut dijadikan sebagai pembelajaran dalam tindakan di lingkungan secara lokal. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kerja seperti itu, kita tidak perlu melakukan trial and error yang berkepanjangan, melainkan kita belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain, sementara kita sekedar meneruskan kerja dari paradigma yang benar. Pakem adalah kepanjangan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dari kepanjangannya, pakem mempunyai 4 ciri-ciri pembelajaran, yaitu aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Apa sih yang dinamakan aktif? Ciri aktif dalam pakem berarti dalam pembelajaran memungkinkan peserta didik berinteraksi secara aktif dengan lingkungan. Jadi peserta didik itu bisa bersosialisasi, bisa secara aktif berinteraksi dengan lingkungan sekitar, manipulasi objek-objek yang ada di dalamnya, serta mengamati pengaruh dari manipulasi yang sudah dilakukan. Guru terlibat secara aktif dalam merancang, melaksanakan, maupun mengevaluasi proses pembelajarannya. Guru diharapkan dapat menciptakan suasana yang mendukung sehingga peserta didik aktif dalam bertanya. Itu yang dinamakan aktif. Yang kedua yakni kreatif. Konsep kreatif dalam pakem merupakan ciri kedua dari pakem, yang artinya pembelajaran yang membangun kreativitas peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan, bahan ajar, serta sesama peserta didik lainnya, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajarannya. Guru pun dituntut untuk kreatif dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Jadi bagi guru itu harus sekreatif mungkin dalam merancang dan melaksanakan suatu proses pembelajaran. Yang ketiga yakni efektif. Ciri ketiga pembelajaran pakem adalah efektif, maksudnya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Itu efektif. Sedangkan yang menyenangkan yakni merupakan ciri keempat dari pakem, dengan maksud pembelajaran dirancang untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, tidak kok tegang terus. Jadi bagi seorang guru itu harus menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga anak-anak itu bisa tenang, bisa berkonsentrasi dengan apa yang disampaikan oleh guru. Sehubungan dengan ciri menyenangkan dalam pakem, Ross and Nogel mengatakan bahwa pembelajaran yang menyenangkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, yakni menciptakan lingkungan tanpa stres atau rileks. Lingkungan yang aman untuk melakukan kesalahan, namun harapan untuk sukses tetap tinggi. Yang selanjutnya, yakni menjamin bahwa bahan ajar itu relevan. Anda ingin belajar ketika Anda melihat manfaat dan pentingnya bahan ajar. Yang ketiga, menjamin bahwa belajar secara emosional adalah positif. Yang pada umumnya hal itu terjadi ketika belajar dilakukan bersama orang lain, ketika ada humor dan dorongan itu semangat. Waktu istirahat dan jeda teratur secara dukungan antusias. Yang keempat, melibatkan secara sadar semua indera dan juga pikiran otak kiri dan otak kanan. Yang kelima, menantang peserta didik untuk dapat berpikir jauh ke depan dan mengekspresikan apa yang sedang dipelajari dengan sebanyak mungkin kecerdasan yang relevan untuk memahami bahan ajar. Prinsip pakem. Dalam pelaksanakan pakem sekurang-kurangnya ada 4 komponen atau prinsip yang dapat diidentifikasi. Keempat komponen atau prinsip tersebut adalah yang pertama, mengalami. Dalam hal mengalami, peserta didik belajar banyak melalui berbuat. Pengalaman langsung mengaktifkan banyak indera. Beberapa contoh bentuk konkretnya adalah melakukan pengamatan, percobaan, penyelidikan, wawancara, ataupun penggunaan alat peraga. Yang B, yakni interaksi. Interaksi antara peserta didik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan guru perlu diupayakan agar tetap ada dan terjaga, juga mempermudah dalam membangun makna. Dengan interaksi, pembelajaran menjadi lebih hidup dan menarik. Kesalahan makna berpeluang terkoreksi. Makna yang terbangun semakin mantap dan kualitas hasil belajar meningkat. Yang ketiga, yakni komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai cara menyampaikan apa yang kita ketahui. Interaksi saja belum cukup jika tidak dilengkapi dengan komunikasi, karena interaksi akan lebih bermakna jika interaksi itu komunikatif. Yang keempat adalah refleksi. Ini refleksi berarti memikirkan kembali apa yang diperbuat atau dipikirkan. Melalui refleksi kita dapat mengetahui efektivitas pembelajaran yang sudah berlangsung. Refleksi juga dapat memberikan peluang untuk memunculkan gagasan-gagasan baru yang dapat bermanfaat dalam perbaikan makna hasil pembelajaran. Dengan refleksi, kesalahan dapat dihindari sehingga tidak terulang kembali. Selanjutnya, yakni penerapan pakem dalam proses pembelajaran. Secara garis besar, penerapan pakem dalam proses pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Yang kedua, yakni guru menggunakan alat bantu dan berbagai cara untuk membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi peserta didik. Yang ketiga, yakni guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca atau perpustakaan. Yang keempat, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok. Yang kelima, guru mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan peserta didik dalam menciptakan lingkungan. Demikian tadi sedikit keterangan makalah dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang besar. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.